could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anjali dari kelas BI 3C. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan proses, yaitu FCF primitif, prioritis primitif, prioritis non primitif. Saya akan menjelaskan FCF primitif dulu yang pertama. FCF primitif yaitu jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BP-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan itu, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu, sementara sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Di sini saya sudah mempunyai contoh tabel proses, yaitu ada 5 proses terdiri dari P1, P2, P3, P4 dan P5 yang memiliki arrival time dan burst time. Dapat dilihat pada titik ke 0, P1 burst time 12 masuk ke CPU. Kemudian pada milidetik kedua, P2 datang dengan membawa burst time 8. Burst time yang lebih kecil dari P1, maka dari itu P1 telah dieksekusi pada detik kedua. Maka burst time-nya adalah adalah 10, sedangkan P2 akan dieksekusi sampai dengan detik ketiga, karena pada detik ketiga P3 memiliki burst time yang lebih kecil dari P2. Maka P2 telah dieksekusi pada detik ketiga, jadi dikurang 1. Kemudian pada P3 dieksekusi sampai dengan detik kelima, karena pada detik kelima P4 datang dengan burst time lebih kecil dari P3. P3 dieksekusi sampai dengan detik kelima, maka burst time-nya tinggal 3. Lalu P4 per menit pada detik ke-7, karena burst time-nya adalah 2. Maka pada detik ke-7 P4 per menit. Kemudian pada detik ke-7 P3 masuk ke CPU dengan sampai detik ke-9. Seharusnya P5 masuk dengan burst time 1, tetapi P3 dieksekusi terlebih dahulu atau masuk antrian terlebih dahulu. Karena memiliki burst time sama dengan 1 juga, maka burst time masuk sampai dengan detik ke-10. Detik ke-10 P3 termenit, kemudian pada detik ke-10 P5 masuk antrian dengan burst time 1. Kemudian pada detik ke-11 dan P2 masuk dengan burst time-nya 7. Lalu termenit pada detik ke-18 dan yang terakhir pada P1 masuk termenit pada detik ke-28. Kemudian untuk menghitung waktu tunggu setiap proses adalah untuk P1 arrival-nya sama dengan 0, arrival time-nya sama dengan 0, dimulai dari titik 0. Kemudian karena pada detik kedua P2 masuk, jadi untuk P1-nya itu diserahkan kembali ke ready query dan dieksekusi pada detik ke-18. Jadi 18 dikurang 2 sama dengan 16. Lalu untuk P2 masuk antrian pada detik ke-11 dan dikurangi dengan 3, karena pada detik ketiga ini masuk antrian lain. Jadi P2 11 dikurang 3 sama dengan 9. Karena pada detik ketiga ini masuk antrian
yang lain. P3 ketika dieksekusi atau masuk antrian pada detik kedua, karena pada detik kelima masuk sebuah proses lain, maka 7 dikulang 5 sama dengan 2. Kemudian pada P4 pada detik kelima P4 masuk langsung per menit 0. Kemudian P5 pada P5 pada detik ke-10 ke-5 termasuk, lalu dikurangi arrival time-nya. Jadi 10 dikurang 9 sama dengan 1. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu setiap proses yaitu diurutkan semua 9 ditambah 2 ditambah 1 lalu ditambah 16 sama dengan 28 dan dibagi itu 5 proses, jadi 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Untuk menjadi walau prioritas prinsip berdasarkan prioritas size yang lebih besar. Terdapat 4 buah proses yang memiliki waktu kedatangan dan burst time yang berbeda dalam setiap proses. Antrian akan didahulukan jika ukuran atau size yang masuk dalam antrian lebih besar. Jika di dalam antrian terdapat size ukuran yang sama atau ukuran yang sama, maka proses yang lebih dahulu mengantri akan dieksekusi terlebih dahulu. Penjelasan mengenai prioritas dan non-preemptive. Prioritas yang akan diambil adalah ukuran yang terbesar, sedangkan non-preemptive tidak adanya peluang bagi proses lain untuk mengambil alih waktu pada proses yang sedang berjalan. Di sini dapat dilihat contoh dari tabel proses. Ada 4 proses yaitu P1, P2, P3, P4 dan ada arrival time 0, 2, 3, 5, burst time 10, 8, 12, 4, size 50, 100, 50, 175 dan 50. Dapat dilihat pada detik ke 0, P1 datang membawa burst time 10, lalu P1 dieksekusi, tetapi sebelum P1 dieksekusi ada proses lain datang yaitu P2, P3 dan P4. Di menit kedua ada P2 datang, di menit ketiga ada P3 datang, dan di menit keempat ada P4 datang, di mana P2 membawa 8, P3 12, P4 4. Maka dari itu P1 harus diselesaikan di menit ke-12 yang bisa masuk proses didahulukan yaitu yang terbesar. Yang terbesar yang pertama adalah P3. Kenapa P1 didahulukan? Karena bersifat FCFS dengan mengantri pertama kali. Berikutnya mengecek mana dari sisa proses yang memiliki size atau ukuran yang paling besar, dan itu adalah P3. Maka P3 dieksekusi membawa struk akan termenit di milidetik ke 22. Kenapa 22? Karena BP P3 12 ditambah 10 sama dengan 22. P2 dieksekusi membawa 8, 22 ditambah 8 sama dengan 30, dan yang terakhir P4 membawa 4, lalu P4 termenit milidetik ke 35. Selanjutnya untuk menghitung waiting time proses, P1 sama dengan 0 ditambah 22 dikurang 2 sama dengan 20. P2 2 dikurang 2 ditambah 15 dikurang 3 sama dengan 12. P3 3 dikurang 3 sama dengan 0. P4 30 dikurang 5 sama dengan 25. Untuk menghitung jumlah, yaitu jumlahkan semua 20 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 25, maka hasilnya 57. Untuk menghitung waktu tunggu rata-rata, yaitu
dengan dibagi dengan banyaknya proses. Tadi ada 4 proses, berarti 57 dibagi 4 sama dengan 4,25 prioritas non-preemptif. Penjadwalan priority dengan skema non-preemptif berdasarkan dengan kapasitas size yang lebih besar. Terdapat 4 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda masing-masing proses dengan kapasitas size yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh implementasi dengan menggunakan algoritma tersebut, di mana ada sebuah tabel proses. Terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Lalu arrival time 0, 2, 3, 5, burst time 10, 8, 12, 5, size 100, 150, 175, dan 125. Langsung ke penjelasan CPU dan CPU dapat diartikan siap mengantri. Pertama, di menit detik 0, P1 datang membawa 10, lalu P1 dieksekusi. Tapi sebelum P1 dieksekusi ada proses lain yang datang, yaitu P2, P3, dan P4, di mana P2 membawa 8, P3 membawa 12, P4 5. Maka dari itu P1 harus diselesaikan di menit ke-10. Berikutnya yang akan diproses size yang paling besar, yaitu pada P3 175. Karena P3 memiliki size yang paling besar, maka P3 dieksekusi dengan membawa 12 dan akan termenit di detik ke 22. Kenapa 22? Karena burst time P1 yaitu 10, jadi 10 ditambah 12 sama dengan 22. Berikutnya yang akan dieksekusi adalah P2, karena P2 membawa size yang besar, yaitu 150, yang akan termenit di detik ke-30 dari 22 ditambah 8 sama dengan 30. Dan terakhir yang akan dieksekusi adalah P4. P4 membawa 5, membawa 4, P4 akan termenit di detik ke-35. Itu waktu tunggu untuk masing-masing proses. P1 sama dengan 0, P2 proses 22 dikurang waktu kedatangan kedua adalah 2, jadi 22 dikurang 2 sama dengan 20. Lalu P3 bermula di milidetik 10 dikurang waktu kedatangan 3, jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya P4 di milidetik 30 dan dikurangi waktu kedatangan 5, 30 kurang 5 sama dengan 25. Lalu jumlahkan semua, yaitu 0 ditambah 20 ditambah 7 ditambah 25 sama dengan 52, dibagi dengan banyaknya proses. Tadi terdapat 4 proses, maka 52 dibagi 4 sama dengan 13 milisekund. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.